Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Timekar dimanapun berada. Dan jangan sukma menyapa Baraya melalui gelaran talk show. Dan Baraya, untuk Baraya yang sedang mobile di luar rumah ya, yang sedang bepergian, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Dan buat Baraya Timekar yang lagi aktivitas di rumah juga, mudah-mudahan dilancarkan. Oke, Baraya Timekar, di talk show kita minggu ke-6. Betul ya, minggu ke-6. Kalau Baraya yang mencatat dari awal ya, dan kita sudah masuk di minggu 6 kalau nggak salah. Dan Baraya Timekar, untuk talk show kita hari ini bertemakan tentang transformasi mutu layanan di kepesertaan ya, dan bareng narasumber kita. Dan mungkin Baraya kalau dengar suaranya ini udah nggak asing. Dengan siapa? Halo. Halo. Ini tahu gak siapa? Dari suaranya ini kalau Baraya stay tune terus ya, pasti tahu. Nah, ini ada Pak Dik Sadikin dari BPJS Cabang Sumedang ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Dik kita udah kenal, Baraya udah kenal juga, jadi ngobrolnya udah enak ya. Nanti nggak ada canggung, nggak ada apa. Oke? Udah siap nanti untuk materi Pak? Siap. Oke, tapi tidak sekarang ya. Ya. Nah, Baraya Timekar jangan kemana-mana. Nanti yang semua bareng Pak Dik akan kembali setelah lagu berikut ini. Masih dengan Nonggeng dari Doel Sumbang ya. Masih di 93.9 FM, Timekar tampil beda. Disiarkan langsung dari Jalan Pajagaran seberang pintu masuk Pasar Rodo Sumedang, Baraya. Dan kita sudah masuk di talk show pertama ya, materi pertama. Dan kita cek dulu narasumbernya masih ada atau lagi di mana ini. Halo. Ya, halo Baraya. Masih ada. Semangat Pak ya. Semangat insya Allah. Oke. Dan kita langsung aja Pak ke materinya. Materi kita sekarang tentang transformasi mutu layanan kepesertaan. Nah, silakan untuk dijelaskan seperti apa itu dan informasi lain yang bisa Bapak informasikan buat Baraya. Monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di 93,9 FM Trimekar Radio, khususnya para Baraya Trimekar dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka sosialisasi program jaminan kesehatan nasional dengan tema kita pada hari ini adalah transformasi mutu layanan kepesertaan. Nah, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan ridho serta manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Tentunya kalau kita melihat saat ini cuaca juga begitu ekstrim ya. Ya, betul. Kemarin kami juga melihat beberapa bencana di berbagai wilayah. Tadi Ya, pagi bahkan ya. ada ya kecelakaan di Betul. Cadas Pangeran. Ini Aduh, luar iya. biasa. Jadi tentunya mungkin ini sebagai mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi ya, karena memang cuaca ekstrim ini bisa terjadi dimanapun dan kepada siapapun. Itu kita tidak tahu datangnya musibah, apalagi kalau datangnya sakit. Ya, kalau datangnya sakit itu juga salah satu yang tidak kita kehendaki gitu. Tapi paling tidak Baraya Trimekar ketika sakit dan sudah memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, insya Allah semua itu bisa dilalui. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin tidak asing lagi dengan saya. Sebelumnya di pertemuan awal sudah menyampaikan ya berkaitan dengan beberapa kegiatan kemudahan layanan, dan saat ini kita teruskan terkait tema tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh Baraya Trimekar dimanapun berada. Jadi kita awali kegiatan hari ini berkaitan dengan transformasi mutu layanan. Apa sih transformasi mutu layanan? Nah, tentu Baraya Trimekar dimanapun berada, kalau kita melihat atau flashback ke belakang bahwa
pelayanan BPJS Kesehatan itu terkesan ribet, sulit, lama, ya, dan yang lainnya gitu. Nah, ini setiap tahun kita lakukan sebuah perubahan. Awal mungkin dulu di 2014 kita launching, memang sangat dirasakan tidak hanya oleh Baraya Trimekar. Kami pun sebagai pegawai BPJS Kesehatan sangat merasakan proses transformasi, ya, perubahan era pada saat itu dengan sekarang. Nah, tetapi pada prinsipnya untuk mencapai suatu kesempurnaan itu kan memang butuh proses, ya. Tidak mungkin bisa sempurna, tidak mungkin bisa berhasil tanpa sebuah proses yang instan gitu. Dan ini butuh proses yang panjang gitu kan. Ya, ketika kita ingin mendapatkan peringkat misalkan di sekolah, di universitas, dimanapun, memang banyak yang harus kita lalui. Betul. Ya, Usahanya gitu ya. tidak hanya kerikil-kerikil tajam, tetapi juga badai. Iya, batu besar. Batu besar pun banyak sekali. Apalagi ini berkaitan dengan jaminan sosial kesehatan. Nah, yang memang ini tolak ukurnya sangat sulit, ya. Bagaimana untuk mengukur suatu kepuasan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan dimanapun berada. Nah, tetapi kami di manajemen BPJS Kesehatan dari tingkat pusat sampai daerah dan cabang, kita berkomitmen untuk senantiasa terus melakukan sebuah perubahan-perubahan bagaimana program JKN ini dapat berkesan baik, ya, kemudian bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, saat ini mengawali transformasi mutu layanan ini memang banyak sekali perubahan-perubahan. Salah satu contoh saat ini mungkin kemudahan untuk layanan itu diperbanyak, ya, seperti halnya ketika peserta membutuhkan pelayanan harus datang ke kantor cabang misalnya. Nah, ini kan bayangkan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang saja, ya, kurang lebih 1,1 juta jiwa. Kalau misalnya semua ngurus ke kantor cabang, kebayang tuh. Iya. Pertama harus menyiapkan waktu khusus. Iya. Kemudian yang kedua perjalanan jauh dan membutuhkan biaya, ya. Kemudian yang ketiga belum antri dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Nah, dari situ saja kita sudah mulai bagaimana bertransformasi ini agar kanal layanan itu tidak hanya dilakukan di kantor cabang. Salah satu contohnya sekarang kita perluas dengan adanya pelayanan di kantor Mall Pelayanan Publik, MPP, ya. Bagi Baraya yang belum tahu, silahkan, kami juga membuka layanan di Mall Pelayanan Publik dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ya, itu di jam kerja. Jadi kalau misalkan Baraya ngurus administrasi kepesertaan ke kantor cabang penuh, sebaiknya langsung ke MPP saja. Di sana lebih cepat prosesnya malah, ya, dibanding di kantor cabang. Kalau di kantor cabang itu ada standar pelayanan. Kalau di MPP gimana? Kalau di MPP itu belum diterapkan standar layanan khusus. Jadi cuman datang, ambil nomor antrian, langsung dilayani gitu, ya. Oh, jadi lebih cepat, ya. Betul. Tapi kalau di cabang itu ada tahapan prosesnya, karena memang ada standar operasional pelayanan harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi dengan adanya kanal layanan di MPP ini justru ini memangkas, ya, antara layanan di kantor cabang nanti diarahkan ke Mall Pelayanan Publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus terang selalu sinergi dengan pemerintah daerah, ya. Mall Pelayanan Publik juga ini adalah inisiator dari pemerintah daerah. Karena Mall Pelayanan Publik ini tidak hanya layanan BPJS, ada layanan pembuatan SIM, ada bayar pajak, ya, ada KUA, ada Dukcapil, Bank Sumedang, dan yang lainnya itu banyak. Nama juga mall, gitu kan. Satu pintu, ya. Betul. Gitu, ya. Jadi ini pemerintah sangat aware sekali nih untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang gitu. Jadi kalau misalkan Baraya Trimekar mau ngurus SIM, mau ngurus STNK, mau ngurus BPJS Kesehatan, jadi cukup datang ke MPP saja, semua layanan ada di sana gitu, ya. Sekarang bayangkan kalau misalkan harus ngurus ke BPJS dulu, terus ngurus ke Dukcapil, ngurus ke Samsat, ngurus ke SIM, waktunya habis, gitu. Jadi kesana kemari. Betul. Jadi kalau datang ke MPP itu lebih efektif sebetulnya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua ada MPP yang kedua, yaitu MPP di Jatinangor. Oh, yang kemarin baru-baru itu, ya? Baru diresmikan. itu diresmikan 24 Oktober, ya. Nah, BPJS Kesehatan juga alhamdulillah diberikan waktu dan tempat oleh Pemda Sumedang untuk memberikan pelayanan di sana.
Nah, Oh, iya. tetapi memang di sana kita karena keterbatasan sumber daya manusia, Betul. jadi layanan kita di satu hanya setiap hari Selasa. Ya, Jadi cuman dibuka 1 hari betul. dulu gitu ya. 1 hari dulu. Ya mudah-mudahan nanti ada tambahan SDM bisa setiap hari. Ya. Nah, jadi Belayar Mekar khususnya wilayah Sumedang Utara ya, Iya Kak, utara. ya Jatinangor Jatinangor betul. ke sana. Heeh. Nah, itu bisa dimanfaatkan setiap hari Selasa di sana. Gitu. Iya, Jadi tidak karena perlu datang setiap ke hari. kantor BPJS yang di Sumedang, jauh di Kartini itu jauh, lumayan jauh ya. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan di sana. Nah, itu salah satu yang memang kita mengawali sebuah perubahan itu tidak hanya layanan itu di kantor cabang gitu. Jadi bisa dimanfaatkan memanfaatkan kanal yang lain. Nah, Tapi kalau untuk tugas dan fungsinya MPP yang baru ini sama semua Sama layanan ya? ada di sana gitu. Yang paling penting Baraya Trimakar membawa dokumen yang nanti Ah, dibutuhkan. betul. Sebetulnya kan untuk pelayanan administrasi ini tidak ribet dan tidak sulit ya. Betul. Yang penting punya KTP, tidak perlu difotokopi juga. Yang penting Iya. punya KTP, KK, dan rekening tabungan kalau misalkan memang mau ngurus kepesertaan baru. Nah. Tapi kalau misalkan ingin melakukan perubahan data, cukup bawa KTP sama KK saja. Apalagi sekarang kan sudah ada IKD ya, Ya. identitas kependudukan digital. Manfaatkan saja itu gitu. Jadi ini juga transformasi itu tidak hanya lingkupnya sebuah perubahan dan administrasi, tetapi juga kita memangkas daripada adanya hal-hal lain seperti tadi kan harus ada berkas-berkas, nggak perlu lagi sekarang karena era digitalisasi seperti itu. Nah, jadi memang untuk konsep layanan ini ada tatap muka ya, Mm-mm. ada non tatap muka. Kalau Yang tatap muka online yang gitu tadi ya? ya, Mm-mm. tatap muka itu layanan di kantor cabang, Oke. layanan di MPP, Mm-mm. kemudian ada layanan BPJS keliling ya. Nah, itu Itu juga masih tatap muka. Iya, betul. Kalau BPJS keliling ini sudah terjadwal. Nah, tentunya ini kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa gitu kan untuk menyisir masyarakat yang memang aksesnya jauh ke kantor BPJS Kesehatan dan memang ada potensi penduduk itu banyak yang belum terdaftar. Jadi kita prioritaskan ke arah sana. Dan ini setiap hari itu kita keliling sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan gitu, Oke. seperti itu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Seperti halnya kemarin hari Rabu kita melakukan kegiatan di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor. Itu luar biasa antusias masyarakat gitu Waduh. untuk mengunjungi kantor desa untuk ngurus BPJS Kesehatan karena memang kita datang ke sana. Tidak hanya datang mobilnya tapi datang juga petugas BPJS-nya. Jadi dijemput bola gitu Betul. Nah, ini pun juga bisa diajukan oleh Baraya Trimekar ketika memang ada di lingkup desa yang memang sulit aksesnya, kemudian masyarakatnya antusias. Sekarang bayangkanlah kalau misalkan dari daerah Wado harus datang ke kantor BPJS ya, ongkos aja berapa ya gitu kan. Hanya beberapa orang juga yang bisa dilayani gitu. Kalau semua sedesa datang ke sana nggak cukup juga waktunya gitu. Tapi kalau Iya, misalkan betul. Desa Wado misalkan atau Kecamatan Wado mengundang kami datang ke sini, itu lebih efektif gitu. Iya. Itu bisa dijadwalkan, misalkan kecamatan mengundang BPJS setiap minggu misalnya. Mm-mm. Bergantian setiap desa boleh diajukan gitu. Mm-mm. Jadi itu juga untuk memangkas dan mempermudah masyarakat dalam memberikan layanan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Dan selama ini udah efektif juga Pak, Itu ya? efektif seperti itu Alhamdulillah. ya. Kemudian yang kedua itu adalah online, yang sifatnya online atau non tatap muka. Apa saja sih? Nah, Baraya Trimekar sekarang kan era digitalisasi ini mau tidak mau kita harus mengikuti ya gitu. Karena kalau tidak ya kita juga tergerus, artinya tidak bisa bertahan dengan pola gen X gitu ya atau gen Y karena sekarang sudah ada Gen-genan ya. gen Z gitu ya yang memang semua sudah digitalisasi gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu referensi. Sekarang itu kan segala rupa juga harus online ya sekarang itu. Aduh, betul sekali. Contoh misalnya belanja online, Ah, pinjaman betul. online ya. Termasuk Pemda Sumedang aja juga ada Wakepo tuh namanya. Wakepo tahu kan? Kang Jaka, Wakepo itu adalah salah satu layanan administrasi melalui WA gitu ya. Misalkan Oh, mau gitu. ngurus kematian dan lain-lain juga itu Aduh. bisa menggunakan menghubungi di WA. Itu ada WA khusus gitu Pemda. Nah, BPJS Kesehatan pun tidak kalah gitu kan. Artinya kepengurusan administrasi itu juga bisa dilakukan dengan WA Pandawa kalau BPJS Kesehatan ya. Oh, Pandawa Pandawa. namanya. Mm-mm. Pendaftaran administrasi melalui WA. Seperti halnya daftar baru,
mau perubahan data ya, itu bisa menggunakan WA sebetulnya tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan gitu. Nomornya berapa? 081181652 dua kali. Iya, sekali lagi. 0118165 dua kali. Satu kali lagi ya, 08118165165 maksudnya. Iya, gitu. versi delaynya Pak. Ada lagunya. Apa tuh? 011811652 kali. Nah itu. Asik. Ya. Saya ulangi ya. 011811652 kali. Gitu. Itu memang yang sering kita boomingkan ya. Lagu itu agar diingat masyarakat. Oh ternyata ngurus BPJS itu tidak perlu ribet datang ke kantor loh. Bisa melalui WA gitu. Betul. Itu Barayatri Mekar. Ya, tinggal nanti Barayatri Mekar save nomornya, kemudian nanti kalau misalkan butuh administrasi melalui WA, tinggal selamat siang, nanti langsung dijawab oleh sistem. Kemudian nanti keperluannya apa, tinggal klik misalkan pendaftaran baru, klik pendaftaran baru. Kalau Jadi misalkan nggak usah ngetik ya, jadi nggak tinggal usah, pilih aja. tinggal pilih aja. Nanti kan ada beberapa menu, tinggal kita arahkan mau milih apa, mau perubahan data, klik perubahan data, nanti diupload lah dokumennya. Nah mestinya tadi kan KTP kakak itu ada di handphone ya, di save, kemudian ketika dibutuhkan tinggal upload saja seperti itu. Lebih simpel ya. Lebih simple ya, itu WA Pandawa. Kemudian yang kedua adalah aplikasi mobile JKN. Nah aplikasi mobile JKN ini wajib setiap peserta BPJS Kesehatan memiliki aplikasi mobile JKN karena ini manfaatnya banyak sekali. Ya. Betul. Sekarang gini, mobil aja kalau mau isi bensin harus daftar melalui Pertamina ya, Iya, gitu ada kan, kris gitu ada ya. dan lain sebagainya. Itu kan kalau tanpa handphone nggak bisa tuh, gitu kan, ngedaftarinnya. Nah begitupun juga sekarang BPJS Kesehatan. Barayatri Mekar misalnya mau berobat, ya sekarang di rumah sakit ya sudah diberlakukan antrian online. Nah, Contoh dulu nih, dulu itu kan sebelum ada mobil JKN, kalau kita mau berobat di puskesmas misalnya, mau berobat di rumah sakit, kebayang nggak ngambil antrian itu dari subuh? Ya. Saya pernah motret salah satu rumah sakit di Sumedang, ketika saya akan perjalanan dinas keluar, jam 4 subuh saya berangkat dari rumah, melewati rumah sakit itu, ternyata banyak masyarakat itu yang ngambil antrian itu sampai di Cirian Sendal, gitu kan, sampai seperti itu gitu. Karena apa? Iya. Takut mereka nggak kebagian antrian. Nah benar. ini kan pola zaman baheula gitu ya, Konvensional banget. betul gitu. Sampai ada ditemukan calo untuk mendapatkan antrian, kan ini merugikan bagi semua pihak gitu ya. Belum lagi bayar kan. Betul. Kalau calo ada itu di luar kesepakatan kita ya, Iya, nggak ada gitu perjanjian kan. apapun Nggak ada dong. apapun karena kita butuh, akhirnya terpaksa harus melalui calo. Nah itu kita menghindari hal-hal demikian, jangan dapat merugikan. Praktek ilegal ya. Betul. Nah sekarang kita daftar antrian saja sudah bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Misalnya Kang Jaka nih mau berobat ke rumah sakit Sumedang, misalnya jadwalnya hari Jumat besok misalkan. Nah hari Jumat itu tidak perlu datang ke rumah sakit, di sini aja langsung daftarkan antrian Iya, online-nya, antrian, gitu ya. kan? Sudah ada misalkan B005, berarti urutan nomor 5 ya, Oke. ke dokter spesialis bedah misalnya. Datang ke sana itu tinggal nunggu, nanti baru dipanggil oleh dokter, Iya. kemudian kasih resep langsung pulang. Jadi ini memangkas gitu ya. Memangkas waktu juga. Betul. Ya, Pak, ya. Dan kita juga selalu monitoring, ternyata di rumah sakit yang sudah menerapkan sistem antrian online ini itu sangat efektif gitu, sehingga kepuasan peserta itu dapat dirasakan. Nah itu Ya. contoh ya, termasuk pelayanan administrasi ya, seperti misalkan tadi mau daftar baru, mau perubahan data ya, mau update fasilitas kesehatan, itu cukup di aplikasi mobile JKN. Tidak perlu dari waduh datang ke kantor nungguin BPJS keliling misalnya ya, Betul. nggak perlu, jadi cukup melalui saja, melalui aplikasi mobile Aplikasi, JKN ya. gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada BPJS online. Nah BPJS online ini memang baru ya di tahun ini. Waktu itu temanya di awal BPJS online ya, tapi BPJS saya ingatkan kembali, review kembali bahwa BPJS online itu dilakukan secara komunitas. Misalnya nih di Desa Wado mau mengadakan BPJS online, jadi pelayanan melalui virtual ya, melalui Zoom yang dilayani langsung oleh petugas kami di kantor cabang. Jadi kalau BPJS keliling mah datang petugasnya ke desa, Langsung kalau gitu BPJS ya. online, kalau BPJS online itu petugasnya nggak datang
nggak datang ke desa, tapi tetap di kantor cabang dilayani secara virtual. virtual. Memang untuk BPJS online ini memang agak sedikit terbatas waktunya dibanding BPJS keliling ya. Karena pertama kita biasanya maksimal 3 jam untuk kegiatan BPJS online ini. Dan kemudian juga kita sepakati dulu dengan desa jangan banyak-banyak mengundang, karena apa? Terbatas waktu tadi gitu ya. Betul. Karena yang namanya secara virtual pasti ada kendala jaringan lah misalnya ya. Betul, apalagi ini ya jaringan. Betul. Virtual mah. Dan komunikasinya juga kan tidak semudah komunikasi secara offline gitu. Iya. Nah seperti itu. Tapi ini juga sebetulnya lebih efektif ketika memang masyarakat membutuhkan segera ya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan itu boleh juga nanti ada komunitas ojek misalnya ya, ada komunitas yang lain, atau misalkan desa dan kecamatan mengajukan ke BPJS Kesehatan boleh gitu untuk dilakukan kegiatan BPJS online tadi. Nah sebetulnya ini sebuah transformasi itu intinya bagaimana kemudahan layanan ini bisa diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor. Sekarang kan belanja saja sudah menggunakan online ya gitu, mengajukan pinjaman sudah melalui online gitu kan, semua transaksi sekarang sudah melalui online. Dan inilah memang kita tidak bisa bertahan dengan pola lama, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan pola yang baru gitu. Karena sama teknologi betul, sekarang aja kan kendaraan sudah beralih ke listrik, ya mau nggak mau kan seperti itu gitu. Nah karena memang inilah kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang memang kita harus menyesuaikan dengan sebuah perubahan itu, tapi dalam konteks perubahan yang positif gitu ya. Betul. Kalau perubahan yang negatif ya ngapain gitu kan dilakukan. Nah kemudian Kang Jaka, dari transformasi mutu layanan ini kita BPJS Kesehatan sekarang punya tagline ya. Tagline-nya adalah mudah, cepat, dan setara ya. Itu mudah ini artinya memberikan kemudahan akses ya, tadi yang sudah saya sampaikan dengan beberapa transformasi tadi. Kemudian cepat itu tidak memberikan pelayanan yang lama. Contoh nih, jadi gercep gitu ya. Pelayanan BPJS Kesehatan untuk administrasi kepesertaan, kita ada SLA waktu yang harus tercapai. Misalnya, Kang Jaka datang ke kantor BPJS Kesehatan, waktu tunggu ketika dilayani itu maksimal 30 menit, tidak boleh lebih. Setengah jam ya. Waktu tunggu itu maksimal. Dan waktu layanan ketika Kang Jaka dilayani oleh petugas kami itu tidak boleh dari 15 menit. Gitu. Itu yang harus dikuasai oleh teman-teman di frontliner gitu. Itu adalah standar yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Kesan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan sudah cepat tadi ya, gitu kan. Nah, termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu ada SLA waktu juga, dari mulai menunggu, dilayani dokter, dapat obat sampai pulang. Kemarin yang sudah dibahas oleh Bu Mira ya. Jadi memang ada standarnya gitu. Bahkan setelah diberikan layanan di fasilitas kesehatan, ada iCare ya, iCare yang kemarin disampaikan. Respon daripada fasilitas kesehatan, ada juga kesan yang disampaikan kemarin. Kesannya bagaimana setelah dilayani oleh fasilitas kesehatan. Nah, itu salah satu bagaimana perubahan-perubahan ini secara dinamis harus dilakukan gitu ya. Jadi memang harus seimbang antara perubahan di kepesertaannya dan perubahan di layanannya gitu. Jadi harus betul. Ya? Sekarang kalau misalnya bagus di pelayanan administrasinya, tetapi ternyata pelayanan fasilitas kesehatannya tidak bagus. Nah, ini juga menjadi masalah gitu. Betul. Begitupun juga sebaliknya, kalau layanan fasilitas kesehatannya bagus tapi layanan administrasinya tidak bagus juga sama saja gitu. Nah, bagaimana ini menjadi keseimbangan antara layanan yang diberikan administrasi dengan layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan ya. Kemudian yang ketiga adalah setara ya. Tadi kan mudah, cepat, setara. Nah, setara ini tidak membeda-bedakan gitu ya. Memang di luaran sana itu banyak lah ya, apalagi di awal-awal 2014 tuh. Wah, katanya kalau pakai BPJS Kesehatan itu seperti di Amerika, dibedakan dengan pasien umum yang lainnya. Nah, ini tidak boleh gitu udah ya. Masuk ke telinga. Betul gitu kan. Kalau pakai biaya umum mah katanya pelayanannya senyum. Tapi kalau pakai BPJS Kesehatan mah bareud gitu kan. Nah, ini tidak boleh lagi karena apa? Peserta JKN itu sudah jelas dilindungi gitu kan, sudah membayar dan tinggal memberikan kewajibannya bagi pemberi pelayanan kesehatan seperti itu.
Nah, ini yang sekarang kita lagi kawal, kita lagi gaungkan itu pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Nah, bagaimana hal ini dapat dirasakan oleh seluruh peserta JKN dimanapun berada, khususnya Baraya Trimekar. Seperti itu. Ya. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti sebagai bahan diskusi kita, ya, karena kita juga nanti akan ada diskusi bahwa transformasi mutu layanan itu adalah sesuatu perubahan yang memang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh peserta dimanapun berada. Nah, seperti itu dulu ya, Kang Jaka. Oke. Siap. Jadi itu Baraya Trimekar ya. Jadi informasinya untuk materi pertama ini udah tersampaikan, dan tentunya transformasi kita membahas tentang teknologi tentunya, yang sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan yang namanya konvensional atau cara jadul kayak gitu ya. Dan sekarang Baraya juga sudah paham, dari mulai talk show pertama sampai talk show sekarang ini kita digembleng tentang apa itu BPJS. Dan Baraya Trimekar, barangkali Baraya Trimekar yang mau pertanyaannya langsung untuk dijawab narasumber, boleh banget untuk menyampaikannya melalui kontak kami di 0857 9495 4934. Sekali lagi buat Baraya yang mau pertanyaannya dijawab langsung oleh narasumber, boleh melalui kontak 0859 9495 94954934. Ada ngeblank ya. Ada yang liwat barusannya. Silakan barangkali, dan selamat pagi juga untuk Mama Alia dan Ken ya, Mama Pani dari situ aja nih biasanya station ya. Dan sebelum nanti kita nunggu pertanyaan, kita jeda dulu ya, Pak Dik. Oke? Oke. Iya, jadi buat rekan jangan kemana-mana, masih station terus di 93.9 FM Trimekar yang tampil beda. Nah, yang kedua mah kita bahas terkait segmen kepesertaannya dulu ya. Apa? Segmen kepesertaannya. Oh, nanti 30 menit tuh pas. iya benar. Enggak, iya pas. Oke, disiarkan dari Jalan Pajajaran seberang pintu masuk Pasar Sumedang. Masih bareng Jaka Suma di sini, Baraya masih di talk show gelaran bareng BPJS cabang Sumedang, dan masih bareng narasumber kita yang paling ganteng selain saya. Oke, Pak Dik. Halo Pak Dik. Ya, halo Kang Oke, Jaka. masih semangat ya. Insya Dan Allah. buat Baraya Trimekar, ini ada yang tertinggal ya informasinya. Ya, Oke, masih silakan. banyak yang Masih belum banyak, tersampaikan. tenang ya. Boleh, silakan Pak, apa ini sebetulnya? Baik, Baraya Trimekar tadi kalau yang pertama sudah saya sampaikan berkaitan dengan kanal layanan ya, ada yang Betul. tatap muka dan non tatap muka, ada yang online dan yang offline. Kemudian kita sekarang masuk ke segmen kepesertaan. Ya. Ini hanya sebagai review saja agar dipahami bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan ini terdiri dari beberapa segmen kepesertaan. Nah, salah satunya segmen kepesertaan itu terbagi dua, ada PBI dan non PBI. Ya. Nah, PBI itu apa? Nah, PBI itu adalah singkatan dari PBI itu adalah penerima bantuan iuran, ya, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, PBI ini terbagi dua. Ya, ada PBI APBD dan ada PBI APBN. Jadi kita kupas juga ya supaya Baraya Trimekar paham. Penerima bantuan iuran atau PBI yang dibayarkan oleh pemerintah daerah itu ada kuota khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tentunya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah nih. Contoh nih, misalkan di wilayah Waduk itu ada warga yang tidak mampu untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan secara mandiri ya. Kalau yang mandiri kan itu bayar sendiri. Nah, ini dibantu oleh pemerintah daerah gitu. Nah, setiap kabupaten kota itu memiliki kuota. Jadi tidak semua yang tidak mampu ini dibayar oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran ya. Kemudian yang kedua adalah PBI APBN. PBI APBN ini yang sumber anggarannya dibayarkan oleh pemerintah pusat gitu. Nah,
Tentunya ada perbedaan antara PBI, APBD dan APBN. Kalau APBD sumbernya dari anggaran pemerintah daerah, kalau APBN sumbernya dari anggaran pemerintah pusat. Berbeda di sumber Pak ya. Betul, sumbernya beda. Nah, untuk PBI APBN kepesertaannya itu tidak bisa langsung diusulkan ke BPJS Kesehatan. Kenapa Gitu. tuh, Pak? Karena memang kewenangannya ada di operator desa. Contoh nih, ada warga desa Wado yang dia memenuhi syarat untuk diusulkan penerima Jamsos ya, penerima jaminan sosial. Nah, itu akan diusulkan dulu berdasarkan musyawarah desa. Oh, jadi ada step. Ya. Ada step di sana ya, ada proses. Ya, Itu jadi nanti desa mengusulkan ada sekian warga untuk diusulkan sebagai penerima bantuan iuran oleh pemerintah pusat. Itu dirapatkan dulu oleh tingkat desa. Ketika sudah disetujui, maka operator desa akan menginput melalui aplikasi 6NG. Apa itu? Ya, aplikasi itu adalah masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan oleh pemerintah. Ya, Aplikasi khusus gitu. aplikasi khusus di desa. Jadi yang memiliki hak aksesnya adalah desa gitu. Nah, diinputlah data itu, kemudian nanti disetujui oleh dinas sosial, kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial. Langsung ke Kementerian Sosial. Ya. Nah, ketika diusulkan, disetujui, baru bulan berikutnya aktifkan kepesertaannya. Ya. Tahapannya begitu untuk Iya. APBN. APBN gitu. ya. Nah, tetapi sumber datanya dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS. Jadi warga masyarakat yang mendapatkan bantuan dari PBI APBN harus masuk dulu ke sumber data DTKS tadi. DTKS dulu. Jadi ngambil datanya dari sana, Pak. Ya, diinput oleh diusulkan melalui musyawarah desa, diusulkan melalui aplikasi NG, kemudian dilakukan persetujuan oleh Kemensos. Sosial. Bulan depan muncul tuh keluar SK surat keputusan dari Kemensos terkait usulan tadi. Oh, warga Wado sekian yang diusulkan. Oh, sekian yang dinonaktifkan. Ada yang diusulkan, ada yang dinonaktifkan. Makanya di sini penting Baraya Trimekar untuk selalu melakukan updating data kependudukan. Betul. Ya. Karena apa? Yang rugi nanti masyarakat. Banyak yang ditemukan ketika mereka sudah mendapatkan bantuan jaminan dari APBN, pas mau digunakan ternyata nonaktif. Nah, itu Gitu. jangan sampai. Nah, ternyata ada beberapa masalah. Pertama, ketika misalnya status sebagai anak dia menikah, Nah, itu belum sempat ke update. belum diupdate kan kakaknya dengan Hmm. kakak yang baru. Atau misalkan kita punya anak lahir belum diurus akta kelahirannya. Atau misalkan ada anggota keluarga yang meninggal tidak diurus akta kematiannya. Betul. Ataupun ada salah satu anggota keluarga yang pindah domisili tidak diurus. Iya, Nah, betul. ini yang menyebabkan data itu dinonaktifkan. Karena Kemensos itu setiap bulan melakukan validasi data antara data Dinsos dengan data Dukcapil pusat secara terpusat. Karena kewenangan mengaktifkan dan kewenangan untuk menonaktifkan itu bukan kewenangan BPJS. Kalau untuk yang PBI APBN gitu. Jadi itu kewenangan dari pemerintah pusat gitu. Kan selama ini kalau masyarakat mah taunya nanti minta diaktifkan lagi ke BPJS, bukan seperti itu prosedurnya. Iya, salah ya. Salah. bilangnya. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan ada masyarakat yang tadinya sudah memiliki bantuan iuran pemerintah ya yang APBN kemudian nonaktif, Iya. pertama harus konsul dulu atau datang dulu ke pihak desa, dicek dulu apakah masih masuk ke dalam DTKS atau tidak. Tidak. Betul. Nah, kalau masih masuk itu dapat dilakukan pengusulan kembali melalui aplikasi SNG tadi ya. Yang Nah, cuma ada di desa. betul. Ya. Jadi bukan datang ke BPJS Kesehatan, kita nggak bisa. Itu pasti ketolak. Betul, tidak bisa diproses karena memang kalau untuk bantuan pemerintah alurnya seperti tadi. Iya. ya, Jadi untuk- nggak langsung loncat ke BPJS ya. Betul. Tapi sebelumnya dulu kemana? Berarti ke desa. ya, Langsung nanti dari desa mungkin dilaporkan. dilaporkan ya melalui aplikasi tadi, aplikasi SISNG gitu. Nah, seperti itu Baraya Trimekar. Kemudian yang kedua, yang non DTKS ini adalah
yang dibantu oleh pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan, Mm-hmm. yang masuk ke dalam PBI APBD ya. Yang APBD. Kalau ya. sekarang mah disebutnya PBPU Pemda, Aduh, penerima dari bantuan ini ya. iuran pemerintah daerah Ah, ya. itulah. Jadi ini mah yang sumbernya dari anggaran pemerintah daerah aja. Mm-mm. Nah, itu yang non DTKS, dia tidak masuk ke dalam DTKS, data Mm-hmm. DTKS, Iya. tapi statusnya dia tidak mampu misalnya ya. Mm-mm. Nah, nanti alokasinya dibantu oleh pemerintah daerah. Cuman masalahnya di sini pemerintah daerah terbatas kuotanya itu. Lagi terbatas. Betul ya. Di Sumedang ini saat ini tuh kurang lebih 130.000 kuotanya, dan itu sudah penuh Aduh. kuotanya gitu. Nanti dibuka, pasti dibuka lagi atau gimana? Bukan dibuka lagi. Selama setahun itu Pemda sudah menetapkan kuotanya. Oh, jadi udah Jadi match di dari situ ya. Januari 2024 sampai Desember 2024. itu kuotanya hanya 130. Ya paling keluar masuk, ada yang dinonaktifkan, ada yang didaftarkan, iya. seperti itu. Keluar Nah, masuk. karena apa? Ya pemerintah daerah juga terbatas alokasi anggaran untuk membantu masyarakat. Nah, tetapi apabila memang terdapat warga yang tidak mampu, belum tercover ya. Oke. Nah, di sini harus dilakukan sebuah validasi. Jangan sampai penerima bantuan ini tidak tepat sasaran. Nah, itu jangan sampai. Iya, karena banyak juga yang statusnya mampu, tetapi dia memiliki bantuan dari pemerintah. Nah, harusnya ada kesadaran. Iya. Kalau yang mampu itu ya berikanlah buat yang Iya. tidak mampu. Artinya Baik hati, ya. laporin ke desa ya, kemudian bahwa Iya. saya mampu, kemudian saya ingin mengembalikan kartu ini sehingga nanti dinonaktifkan. Nah, yang mampu tadi beralih segmen ke BPJS yang mandiri, gitu ya. Oke. Sementara tadi kuota yang dikembalikan itu bisa mengganti daripada warga yang memang membutuhkan, seperti itu. Nah, ini alurnya Baraya Trimekar. Jadi jangan sampai nonaktif kemudian mengusulkan langsung ke BPJS gitu. Kalau mengusulkan ke kami berarti dianggap mendaftarkan ke segmen lain ke mandiri. Tapi memang ini juga sebuah solusi sebetulnya ya. Iya, langsung Karena ke sumbernya gitu. saat ini dengan berbagai macam tadi kejadian-kejadian yang membutuhkan pelayanan segera sementara kartunya nonaktif gitu. Nah, ini ada solusi memang saat ini yang diberikan. Artinya Oke. ketika yang bersangkutan telah menerima program jaminan dari bantuan pemerintah tadi yang PBI pas digunakan nonaktif, ada kewajiban untuk bisa diaktifkan kembali, tapi dengan catatan mengikuti program rekonsiliasi data. Apa Gitu. itu? Nah, ini sudah pernah disampaikan sebetulnya oleh Pak Hilman ya, Iya, yang di- materi iya. sebelumnya, tapi saya coba review kembali. Ya, review lagi. Program rekon iuran ini ketika situasi darurat, Mm-mm. kemudian status kepesertaan nonaktif, Hmm. tapi nonaktifnya karena tadi ya nonaktif dibantu oleh pemerintah daerah, Oke. bukan nonaktif karena nunggak. Oh, Ya, ini iya, beda soalnya. benar-benar. Kalau misalkan sudah terdaftar sebelumnya, misalnya tadi dia dapat bantuan pemerintah ternyata nonaktif, atau misalkan status kepesertaan anak sudah tidak ditanggung karena usia di atas 21 tahun misalnya, atau resign dari perusahaan. Nah, ini bisa diaktifkan kembali dengan mengikuti program rekonsiliasi data. Nah, rekonsiliasi data ini seperti apa? Proses rekon iuran masuknya. Jadi nanti akan diaktifkan kepesertaannya dan bisa langsung aktif pada hari itu, tapi dengan mekanisme membayar iuran dari mulai nonaktif sampai dengan bulan ini gitu. Jadi itu namanya reaktivasi itu sebenarnya. Reaktivasi, betul. Ya, reaktivasi mengaktifkan jadi berubah ke segmen mandiri gitu. Iya. Karena situasinya memang butuh pelayanan seperti itu. Nah, ini bisa diajukan seperti itu. Tetapi kalau misalkan keberatan karena ya kan saya nggak mampu untuk bisa mendapatkan layanan ya, Oke. seperti itu. Ya kalau misalkan memang keberatan untuk melakukan rekon ya berarti solusinya adalah mengusulkan kembali ke bantuan pemerintah melalui siapa? Melalui desa dulu Desa tahapannya dulu, seperti iya. itu. Tapi kalau ingin langsung aktif kemudian ingin mendapatkan layanan langsung ya berarti harus mengikuti mekanisme rekon iuran tadi. Nah, gitu. Tapi memang sebaiknya karena kan kita tidak tahu nih proses datangnya sakit itu kapan gitu. Jangan Betul, sampai betul. pas sakit pas ngurus gitu. Jangan dadakan gitu Betul. ya. Makanya tadi di awal ketika Baraya Trimekar sudah terdaftar sebagai kepesertaan JKN, wajib menginstal aplikasi mobile JKN itu untuk bisa memantau kepesertaan saya itu aktif atau tidak gitu.
ketika dicek di mobil JKN-nya ternyata nonaktif, segera urus BPJS-nya. Langsung, ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti pas sakit baru ngurus reward gitu kan dan Iya, sebagainya. kalau tidak pakai debit bank. Ya, jadi kita harapkan Baraya Trimekar yang sudah terdaftar itu install dulu aplikasi mobil JKN untuk betul. mengetahui status kepesertaannya seperti apa. Jadi memang tadi ya tidak semudah itu. Ya kan saya inginnya dibantu lagi oleh bantuan pemerintah. Ya memang tahapannya tadi harus sesuai prosedur. Jadi kalau misalkan memang ingin mengaktifkan kembali ataupun yang belum terdaftar ingin dibantu oleh pemerintah daerah, tidak bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan. Iya. Karena memang ini berkaitan dengan sumber anggaran dari pemerintah daerah. Ya, jadi alurnya harus diikuti dulu tuh. Benar-benar Ya, alurnya, ya. koordinasi dengan desa, nanti desa akan mengarahkan. Desa pun nanti akan menjelaskan ketika memang kuotanya tidak ada, ya mau gimana lagi gitu ya. Karena memang yang dibantu oleh pemerintah daerah itu sebetulnya prioritasnya adalah yang tidak mampu dulu, Iya. sebetulnya gitu ya. Nah, tetapi kalau memang kuotanya tidak ada, ya diusulkanlah untuk melakukan pendaftaran dengan BPJS yang mandiri, yang bayar tiap bulan. Nah, nanti sambil berproses saja. Kalau misal memang bingung untuk membayar iurannya ke depan, sambil mengurus kelas 3 misalkan ya, pendaftaran pertamanya, nanti sambil diusulkan juga ke dinas sosial. Nanti dinas sosial juga akan melakukan validasi dulu terhadap peserta yang sudah terdaftar, seperti itu. Tetapi tadi kalau misalkan mereka non aktifnya karena nunggak, Nah, beda lagi nih ya. ya itu tidak bisa diproses rekon atau reaktivasi. Karena itu tidak perlu reaktivasi sebetulnya, hanya tinggal melunasi tunggakannya, kemudian bisa langsung aktif seperti itu. Iya. Tapi ya diharapkan memang terkait dengan peserta menunggak ini harus ada kesadaran juga, jangan sampai nanti pas perlu baru dibayar. Itu kendala juga. Kenapa? Ada kaitan dengan denda layanan di rumah sakit ketika dibutuhkan rawat inap. Dendanya itu 5% lagi kan, 5% dari total, kan? Iya gitu kan. Karena apa? Ingin digunakan segera, dan itu biasanya menjadi kendala juga dan keluhan bagi setiap peserta JKN yang mengalami nunggak karena iuran tadi, seperti itu. Nah, dari situlah kita berangkat ya untuk melihat bagaimana segmen dari PBI tadi ya. Jadi kalau PBI itu tahapannya tidak bisa langsung ke BPJS Kesehatan, tetapi melalui alur tadi yang sudah saya sampaikan, melalui desa dulu untuk mendaftarkan ataupun mau mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatannya. Nah, ini baru segmen PBI ya, itu baru segmen PBI. Yang kedua yang saya sampaikan adalah segmen non PBI. Non PBI ini adalah berarti di luar yang dibantu oleh bantuan pemerintah, alias mandiri ya. Bukan, termasuk mandiri. Iya, mandiri ya. Nah, kalau non PBI itu apa aja? Ada PPU. PPU itu apa? Pekerja penerima upah. Contoh nih, Kang Jaka sebagai karyawan Trimekar. Oke. Nah, seharusnya Kang Jaka didaftarkan itu bukan dari bantuan pemerintah ataupun daftar mandiri, tetapi harus didaftarkan melalui perusahaan, dari perusahaan. dari PT Trimekar misalnya gitu, karena memang kewajiban perusahaan. Kalau misalkan tidak ada gimana Bapak? Tidak ada, harus diusulkan. Harus, itu wajib ya? Wajib, karena di situ ada PP 86 ya, tahun 2013. Iya. Setiap perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan kepesertaannya, karyawannya gitu. Ya, betul. Nanti ada sanksi tuh di PP 86 itu. Sanksinya apa itu? Denda pidana dan denda perdata ya. Serius gitu. ini, Serius. Kurungan penjara 1 tahun dan maksimal denda 1 miliar. Aduh. Bagi perusahaan yang tidak mendapatkan karyawan. Oke, nanti saya cek ya, siapa tahu Cek. saya nggak kayak gini. Nah, ya seperti itu. Kasihan nanti Mas. Karena banyak juga ditemukan di Sumedang ini perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar ya di BPJS Kesehatan. Kalau perusahaannya belum terdaftar, otomatis karyawan itu pasti belum terdaftar dong gitu. Aduh, Ya. itu sangat ini ya, menyalahi aturan berlaku gitu Pak. Iya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi PPU itu terbagi 2 ya. Ada PPU badan usaha, PPU badan usaha, pekerja penerima upah dari perusahaan. perusahaan, oke. Ada PPU yang dari pemerintah ASN. Oh, itu ASN Iya. ya khusus. Betul. Nah, kepesertaan PPU ini mekanisme iurannya pun berbeda.
Nah, Gimana? contoh kalau PPU perusahaan itu wajib membayarkan iuran ke BPJS Kesehatan itu 5%. 5% ya. Ya, tapi Jadi memang kalau komposisinya yang berbeda. gimana tuh? 5% itu mengambil dari minimal upah kabupaten, UMR UMK. UMK betul. Ya, upah minimum kabupaten misalnya Sumedang 3,3 juta misalnya ya. Iya. UMR-nya berarti perusahaan wajib membayarkan iuran setiap Ya. pegawai itu Mm-mm. adalah 5%. Iya. 5% dari gaji minimal. Ya, Ya, kalau misalkan gajinya Kang Jaka misalkan gajinya 12 juta, ya. Amin ya Allah. Ataupun gajinya lebih dari 12 juta, ada selling wage, ya, ada batas Betul. atas dan batas bawah. Kalau Mm-mm. batas bawah itu minimal di UMR, meskipun perusahaan misalkan Kang Jaka digajinya tidak sesuai UMR, tapi wajib dilaporkannya UMR ke BPJS Kesehatan 5%-nya. Batas maksimalnya adalah 12 juta. Kalau gajinya lebih dari 12 juta, maka batas teratasnya adalah 12 juta, berarti 5% dari 12 juta. Jadi kalau misalkan saya 20 juta per Tetap- bulan gitu, tetap yang dihitungnya 5% dari 12 juta. 12 juta Ya. maksimal. Nah, itu sudah menanggung istri dan 3 anak. Oh, beserta tanggungan-tanggungan Ya, yang lain. tanggungan itu adalah istri sah, Mhm. suami yang sah, dan Oke. anak. Termasuk anak angkat ya, kalau masuk ke dalam kakak. Oh gitu. Tapi anak itu yang dijamin hanya 3 anak. Oh, maksimalnya di 3 anak. Betul. Berarti Seperti kalau itu. yang lainnya gimana, Pak? Kalau misalkan anaknya lebih dari 3, Hmm. anaknya itu bisa ditambahkan sebagai anggota tambahan. Oh, bisa gitu. Ya, tapi dipotong lagi gaji 1%. Aduh, Nah, sepotong 1%. tadi kan belum tuntas tuh. Heeh. Perusahaan itu membayarkan iuran BPJS Kesehatan itu adalah 5%. Oke. Proporsinya 4%-nya adalah kewajiban perusahaan. Iya, iya. Kalau pekerjanya hanya 1% dari gaji. Kalau 3.300.000 misalkan gajinya berarti 330.000 ya. Hmm. 33.000 itu pegawai yang bayar, berarti sisanya Hmm. adalah perusahaan. Nah, Oke. itu sudah menanggung istri dan 3 anak. Tapi kalau misalnya Kang Jaka belum nikah ya Gimana tuh? belum menanggung siapa-siapa. Oh, gitu. Saya menanggung beban hidup, Pak. Ya itu derita lo gitu ya. Beda lagi, oh itu nggak masuk ya kalau beban hidup. Nah, terus juga tadi ketika pekerja memiliki anak lebih dari 3, juga bisa menambahkan orang tua dan mertua yang boleh ditambahkan. Gitu. Ya, dengan menambah iuran 1% ya. Misalnya mau menambahkan kedua orang tua saya. Sekarang kan kalau daftar mandiri kelas 1 itu 150.000 ya. Kalau dua Oh, orang, iya. kalau 2 orang kan 300.000. Nah, kalau ditambahkan sebagai anggota tambahan hanya menambah 1% setiap penambahan anggota keluarga. Berarti 33.000 kali 2 ya. Berarti 66.000. Udah mendapatkan hak kelas 2 kalau misalkan gajinya UMR. Gitu. Ya kan? Siap. Sekarang kan iuran kelas 2 itu adalah 100.000. Kalau daftar mandiri otomatis 200.000 per bulan kan dengan membayarkan BPJS orang tuanya. Gitu. Tapi kalau melalui perusahaan hanya 66.000. Kan lebih efisien. Efisien dan hemat tentunya. Ya, nah itu untuk segmen PPU. Nah, begitupun untuk yang ASN. Kalau ASN pun ya pegawai negeri sipil itu pun iuran 5% sama dengan perusahaan. Komposisinya sama, 4%-nya dibayar oleh pemerintah, 1%-nya dibayarkan dari gaji. Tapi gajinya plus dengan tunjangan yang lain. Kalau PNS kan tidak hanya gaji pokok ya, tapi ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, itu include tunjangan-tunjangan yang lain itu adalah total 1%-nya. Iya. Misalkan ASN golongan 3 gajinya misalnya 3 juta gaji pokoknya, tunjangan-tunjangan yang lainnya ada 4 juta, misalnya 7 juta, berarti 1% dari 7 juta gitu, dan 4%-nya pun dari total 7 juta tadi. Jadi take home pay maksudnya. Take home pay, oke. Dan Pak Dik, seputar berarti tadi kita udah sounding untuk para perusahaan ya yang berbentuk PT gitu untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawannya, karena tadi kan harus sesuai berjalan di aturan yang berlaku kayak gitu ya. Yeah. Dan dari tadi kita ngobrol ini sudah banyak yang halo say hello ini ya. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh, Kita buka sambil dulu kita ya. lanjutkan, boleh. Oke, barangkali buat Baraya Demokrasi yang mau nanti pertanyaan langsung dijawab. Barangkali tadi udah kelihatan di sini ada Mama Alia ya. Mama Alia dari tadi udah cepet atuh kami hayo we ngobrol. Oh iya, siap. Oke, kita langsung
Angkat Pak ya. Kita dengar apa ini keluh kesahnya Mama Alia ini ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing Ibu. Ya gimana Mak pertanyaannya? Oke, sama-sama. Jadi tadi soal apa? Tantangan. Tantangan, apa saja tantangan? Emang ada tantangan Pak selama ini? Ya tadi kan tantangan derita hidup ya. Banyak. Betul. Langsung bisa dijawab aja ya. Boleh langsung aja. Hatur nuhun Mama Alia, luar biasa. Ini sepertinya pertanyaan yang tidak biasa ya. Biasanya kan nanya itu kok BPJS begini gitu. Begini Tapi begitu beliau ya. nanya ini bagus. Apa sih tantangannya? Wah, kalau tantangannya mah banyak Mama Alia ya. Nah, saat ini sebetulnya kalau untuk kita mengurut saja ya, tantangan untuk untuk meningkatkan mutu layanan itu sebenarnya kembali kepada personal masing-masing ya. Jadi memang masyarakat kita itu masih belum mau untuk sebentar ya, saya ada telepon masuk dulu Mama Alia. Oke, sebenarnya Pak Didi menerima telepon. Jadi buat Badan Mekar nanti kalau misalkan ada pertanyaan Ya. bisa melalui telepon Bon, abdi teh nuju di waduh heula ieu teh abdi kan ngabujeng kan kalau itu nya. bisa interaktif. Jadi biar kita tahu gitu ya, biar Siap kita Bon, hatur nuhun Pak. dengar suaranya langsung gitu ya, berinteraksi dengan kita. Oke. Pak Didi, gimana Kak? Ya, punten Ibu, barusan ada telepon masuk dulu penting. Ya, enggak apa-apa. Oke, Ya, silakan dilanjut. jadi untuk tantangan tadi, masyarakat kita itu belum mau memanfaatkan layanan non tatap muka. Ya, tadi kan kalau tadi kan sudah saya gambarkan bahwa layanan kita ini tidak hanya layanan ke kantor cabang ya, tetapi bisa melalui aplikasi, kemudian bisa memanfaatkan layanan secara online. Nah, ini tantangan saat ini. Jadi masyarakat itu kalau belum datang ke kantornya mah asa encan Abdul gitulah kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, ini merupakan tantangan kita gitu. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah masyarakat kita ini malas untuk baca. Ya, kurang interaksinya Pak, ya. betul. Padahal sosialisasi itu dari mulai tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan sampai tingkat kabupaten itu sering kita lakukan gitu. Betul. Karena apa? Masyarakat itu taunya daftar, nggak tahu caranya seperti apa, memanfaatkannya seperti apa gitu ya. Nah, ini sebetulnya memang Indonesia mah begitu ya dari dulu gitu. Iya, betul. Jadi kesannya itu inginnya tuh instan aja segala sesuatu teh. Seperti halnya datang ke kantor. Di kantor itu kita sudah siapkan player-player tuh ya, leaflet-leaflet terkait layanan, terkait pendaftaran dan yang lainnya. Padahal itu kalau dibaca mudah dipahami sebetulnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu sehingga dampaknya apa? Ketika melakukan sebuah transaksi nggak paham, akhirnya jadi menimbulkan banyak keluhan gitu, seperti itu. Termasuk juga pemanfaatan digitalisasi ini masih minim. Gitu ya. Ya Masih mungkin karena minim. tidak semuanya Betul. tahu teknologi. Sekarang kan Betul. masih ada, apalagi untuk kalangan orang tua, ke Android kayak gitu tuh memang terbatas Pak. Betul. Nah, makanya saat ini kita sasar adalah Gen Z tadi. Nah, Kita betul. ada program Go to Customer. Go to Customer ini kita fokuskan ke go to school ya. Jadi kunjungan ke sekolah-sekolah. Paling tidak orang tuanya nggak paham, anaknya paham. Anaknya bisa Gitu. menjelaskan. Karena kalau anak sekarang kan main game aja cepet bisanya gitu kan ya. Anak 3 tahun juga udah mahir Betul. sekarang Pak. Nah, jadi kita berikan sosialisasi kepada siswa SMP, SMA, ya SMK. Tolong dibantu orang tuanya ketika betul. nanti kesulitan untuk menginstal aplikasi atau memanfaatkan aplikasi belajar itu bisa dibantu. Iya, Seperti betul, itu. betul. Nah, hal-hal inilah yang menjadi tantangan kami, bagaimana memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada seluruh peserta JKN khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang terkait program JKN ini, baik dari prosedur pelayanan ataupun terkait dengan manfaat layanan. Itu Mami siapa tadi? Mama Alia ya, tantangan kami saat ini untuk transformasi mutu layanan ini. Tapi kalau tantangan terbesarnya adalah terkait dengan pendapatan iuran.
Oh itu ya. Itu mah bukan termasuk mutu layanan ya, Mhm. tapi terkait dengan kolektibilitas iuran. Karena Mhm. saat ini masyarakat itu hanya memanfaatkan BPJS Kesehatan itu pada saat sakit. Iya. Jadi Setelah sembuh lupa tuh nggak bayar iuran, akhirnya nunggak. Aduh. Karena ini sumbernya itu akan menentukan JKN ini bisa dimanfaatkan di anak cucu kita ke depan enggak gitu. Kalau Betul, apa betul. sumber iurannya tidak berjalan. Karena kan Hmm. konsepnya gotong royong ya gitu. Iya, iya betul. Iuran yang kita bayarkan itu adalah membantu nih saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit Iya gitu kan. betul. Jadi orientasinya sekarang harus ke jangka panjang ya Pak ya. Betul. Kalau Jangan sekarang jangka pendek. yang sadar bayar iurannya hanya yang sakit saja, misalkan ya, sementara yang tidak sakit tidak membayar, nah bagaimana subsidi silangnya gitu. Iya, Seperti itu. betul. Ini tantangan terbesar kita adalah iuran. Karena Iuran, saat betul. ini contoh tadi ya, Sumedang ini kan capaian cakupan kepesertaannya itu sudah mencapai 95%. Iya. Tapi tingkat keaktifannya hanya 74%. Artinya ini gapnya cukup tinggi. Ya. Artinya yang sadar bayar itu masih rendah Masih rendah. dibanding yang menggunakan fasilitas kesehatannya. Oke, jadi itu ya Mahal ya. Ada lagi? Oh boleh. Apa? Oh enggak, maksudnya ada lagi yang nanya enggak? Kirain mau ada nambahan lagi jawaban. Jadi gitu ya Mahal ya untuk jawabannya. Jadi tentunya tidak begitu berjalan, maksudnya tidak, pasti ada aja itu tantangannya, dan tadi udah di spill apa tantangannya dari Pak Dik. Contoh saja gini ya, tambahin sedikit. Oke. Kita kan selain buka layanan di kantor cabang, buka di MPP juga ya tadi. Buka juga BPJS keliling. Tapi tetap aja banyak yang datang ke kantor itu. Padahal kalau itu bisa dimanfaatkan mobile JKN dan layanan Pandawa tadi, Iya, betul. ini akan mengurangi sebenarnya kunjungan ke kantor cabang dan ke mall pelayanan publik dan BPJS keliling. Sekarang kalau saya juga agak bingung, padahal ini gimana ya, layanan di luar sudah kita buka juga, layanan online sudah kita buka juga, Iya. layanan melalui MJKN sudah kita buka juga, tapi masih tetap banyak datang. Padahal datang ke kantor itu kebutuhannya hanya apa? Saya ingin rubah data, saya ingin berdebat. Padahal itu bisa Ada sebenarnya hal ya. gitu. Nah dari situ saja memang ini butuh sosialisasi secara menyeluruh ya, tidak hanya oleh BPJS Kesehatan, tapi dibantu juga oleh seperti kader Ya, ya, desa, stakeholders kecamatan, ya. seperti Betul. itu. Nah, jadi buat Berarti Mekar, sebetulnya kita sudah berdampingan dengan teknologi. Hanya saja mungkin informasinya belum semuanya tersampaikan, dan mudah-mudahan melalui talkshow kita ini Berarti Mekar yang bareng gitu ya untuk itu apa mendengarkan informasi mengenai BPJS. Jadi nanti informasinya udah diterima. Kita ke penelpon berikutnya ya Pak ya. Silakan. Oke. Ada siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak? Iya, Bapak Ade. Bapak Ade, pertanyaan ya monggo. Rancak kalem. Iya, gimana Pak? Oh gitu. Iya, gaptek gitu ya maksudnya ya. Ya, Iya. Oke, Pak Ade ya. Oke, waalaikumsalam. iya hatur nuhun Pak Ade. Jadi kalau Pak Ade ini jujur nih bagus, belum terdaftar BPJS Kesehatan, anaknya 3 berarti ya. Sementara dia terbatas Ya, maksudnya kalau gaptek. gaptek gini aja Pak, nanti Bapak kalau misalkan gaptek terhadap handphone bisa datang aja ke kantor BPJS ya, atau ke MPP Pak, ya Mall Pelayanan Publik yang di alun-alun. Nah nanti Bapak bawa berkas, persyaratannya apa aja? Apa aja tuh yang Bawa harus dibawa? KTP, KK, sama rekening tabungan Pak. Dibawa, nggak usah difotokopi, dibawa aja yang aslinya ya. Kalau rekening tabungannya boleh yang punya bapak, boleh punya istri bapak, atau boleh yang punya anak bapak. Jadi salah satu aja nomor rekening tabungannya. Oh, jadi nggak Ya. harus semuanya. Nggak harus semua. Jadi ya Baraya Trimekar. Jadi kalau untuk pendaftaran baru yang untuk BPJS yang mandiri itu persyaratannya hanya 3 tadi ya, KK, KTP sama rekening tabungan. Oh ditambah lagi nomor handphone yang aktif ya. Yang gitu. sering dipakai ya. Yang sering dipakai. Nah Ini ini juga juga kayak gitu ada nggak? email ada juga, tapi Mhm. tidak diwajibkan kalau Oh, gitu gitu. ya. Yang paling penting Opsional itu ya. adalah nomor handphone Oke. yang aktif. Itu datang aja nanti Pak, bisa ke MPP aja langsung. Itu cepat pelayanannya di sana. Seperti itu.
Udah cukup? Cukup. Oke, jadi itu ya Pak Ade dari Rancakalong, mudah-mudahan terjawab. Dan habis ini karena informasinya udah dapat, nanti boleh langsung diproses ya. Boleh dibantu dengan anaknya gitu ya, karena terbatas untuk dibantu untuk anaknya. Bapak Ade mau daftar BPJS. Dan ini sudah terhubung di WA juga. Boleh. Pak Diti. Ini dari orang Situraja kebetulan. Situraja. Ya, dan sempat silaturahmi juga ke Radio Terima Karpa. Oh, alhamdulillah. Oke, di sini ada pesan dari Teh Aibe Kang Abu Kang ya. Abu, ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya Teh Ai Kang Abu di Situraja sana. Dan ini pertanyaannya adalah kalau BPJS Mandiri pindah ke BPJS gratis bisa nggak? Terus cuma BPJS Mandiri masih nunggak. Apa kalau masih nunggak harus dibayar dulu? Apa gimana? Terus juga cina BPJS ini dari pemerintah atau BPJS gratis gak aktif bisa diaktifkan lagi katanya seperti itu. Ya, jadi gini Kang Abu, Heeh. berkaitan dengan proses mutasi dari mandiri ke bantuan pemerintah itu ada prosedur. Pertama, dasar hukumnya itu diatur di dalam PKS ya, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Betul. Nah, di salah satu klausulnya itu yang bisa dipindahkan ke segmen bantuan pemerintah dari mandiri tadi itu yang BPJS mandirinya kelas 3. Oh Ya. gitu. Jadi kalau misalkan Kang Abu terdaftarnya di kelas 2, kelas 3, mohon maaf tidak bisa langsung dipindahkan ke bantuan pemerintah. Karena memang pemerintah daerah hanya mengakomodir perubahan segmen dari mandiri ke bantuan pemerintah itu hanya khusus yang kelas 3. Kelas 3 Ya. Mm-mm. Nah kemudian tadi ternyata memang BPJS juga nunggak. Ini gimana? Nah, Apa harus dibayar dulu apa gimana gitu ya? ya. Tapi memang untuk yang menunggak ini wajib diselesaikan dulu tunggakannya. Pembayarannya Betul. mesti selesai dulu Selesai ya. dulu, Mm-mm. diselesaikan dulu tunggakannya, kemudian nanti diusulkan. Tapi proses pengusulannya pun tidak begitu diusulkan langsung aktif. Tadi Ya. kenapa? Pemerintah daerah memiliki kuota gitu. Balik lagi ke waktu Betul. tadi ya. Dan akan dilihat juga yang nunggak tadi itu status sosialnya itu mampu atau tidak mampu gitu kan. Oke. Karena beberapa alasan menunggak itu ada sebab akibatnya gitu ya. Sebabnya itu kenapa? Apakah karena memang lupa bayar gitu kan? Atau apakah memang karena tidak mau bayar ya? Nah, Atau juga ada histori yang tidak menyenangkan. Misalnya begini, misal, dulu saya tuh punya BPJS, tapi karena saya berobat tidak dilayani dengan ramah Baik, di gitu rumah ya. sakit misalkan atau di puskesmas, jadi saya gawe mayar deh gitu kan. jadi Nah, merasa percuma gitu ya. itu kan bukan tidak mampu, tetapi memang ada sedikit Histori. kekecewaan gitu ya. Betul betul. 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 Nah, tapi kalau memang tadi yang menunggak itu karena memang itu mampu, dah boro-boro jangan mayar tunggakan gitu ya, Oh, buat makan saja, sehari ya. bingung dari mana. Nah ini yang ketiga ini ada kekhususan, ya ada kekhususan yang nanti dapat dialihkan oleh bantuan pemerintah. Karena yang berhak melakukan validasi dan verifikasi itu bukan BPJS Kesehatan. Tetap tadi prosedurnya harus diusulkan dulu ke bantuan pemerintah. Tetapi kalau memang saat ini dibutuhkan untuk berobat, solusinya adalah selesaikan dulu tunggakannya, ya bisa digunakan langsung kan, sambil berproses ke dinas sosial, itu bisa digunakan dulu gitu. Jadi tadi tidak langsung aktif ya, Ya. tapi ada prosedur itu tadi ke kuota, terus juga apa? Tadi ya. Pertama ada kuota, kemudian tadi kalau misalkan yang bersangkutan itu tidak betul-betul tidak mampu, ya Oke. itu nanti ada kekhususan atau bukan kekhususan ya bahasanya, itu ada kebijakan dari pemerintah Oke. daerah meskipun memiliki tunggakan bisa dialihkan langsung Iya. ke bantuan pemerintah, tetapi tidak menghilangkan tunggakan sebelumnya. Ya, Misalnya begini, yang bersangkutan memang tidak mampu saat ini untuk membayar iuran, kemudian dibantulah oleh bantuan pemerintah, ya dia bulan depannya aktif misalkan, oke. tetapi histori tunggakan iuran sebelumnya masih tercatat gitu. Nah, jangan sampai gitu. Betul, masih tercatat dan itu wajib dibayarkan karena belum ada regulasi yang mengatur bahwa itu tunggakan dihilangkan seperti itu. Nah itu Kang Abu ya, termasuk tadi yang BPJS non aktif bisa diaktifkan lagi, bisa selama memang itu diusulkan melalui dinas sosial, tapi melihat dulu ketersediaan kuotanya ada Kuota. tidak, seperti Oke. itu.
Ya itu ya, Kang Abu, Teh Aibay, mudah-mudahan jawabannya puas gitu ya, dan habis ini ada solusi yang berarti. Dan di sini kita masih satu lagi ya, satu Boleh. pertanyaan ya. Mau 10 pertanyaan juga boleh. Oh, siap. Oke, di sini sudah terhubung. Di sini tadi sempat kedetek di sini Nenek Ken ya. Oh, udah ada, udah muncul. Oke, kita sapa Nenek Ken. Halo, Nek. Selamat siang. Ya. Oke. Mangga, Bu, Boleh, mangga. boleh. Sok. Kalusan abdi ge orang Sukabumi, Ibu. Tuh ya. Alasan Nabi orang Jatinunggal. Oke. Sok mangga dilanjang. Itu jadi hidup Sunda ya. Sawi loh. Oke, nggak apa-apa, sok. Iya. Iya, betul, betul. Urang Sunda. cenah, Asik. gitu. Iya, gimana? Mohon. 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 Oke. Hmm. Keluar. Mohon. Oh, Mohon. iya. On nenek teh kapungkurna askes pensiunan panginten nya. Mohon. Ti payun teu damangan naon operasi naonnya. Oh, mohon. Tos aya sabaraha tahun kapangker? Oh, mohon tos lami atunya. Oh, mohon. Ti payun teh pensiunan di mana nenek teh? Oh, penyuluh pertanian. Mohon. Oh, mohon. Insya Allah tuh mungkin abdi silaturahmi nya, nya. Mungkin insya Allah abdi pada silaturahmi kadinya. Aduh. Iya, siap nih. Lajeng mangga. Mohon. Iya. Lajeng kumaha nih pertalusanana? Mohon. Ke rumah sakit gitunya. Kapungkur teh dirawatnya di rumah sakit mana? Oh, ternyata rumah sakit Aki Abdi. Tuh. Mohon. Kan Abdi Kebetulan diperiksa ini dikit. ya. Abdi Oh, diperiksa iya, benar. dikit. Itu Hasan Sadikin ya, terus. Iya. Oh, mohon. Mohon. Oh, MRI. Oke. Oh, mohon. Mm-mm. Mohon. Ngawur. Mohon. Iya. Mohon. Oke. Mohon. Mohon. Iya. Iya, jadi Dupi Yuswa sabaraha ayeuna, nenek? Yuswa sabaraha ayeuna?
20 genap. Oh iya. Iya iya. Iya. Mana wae gitunya, mohon. Iya. Mohon. Mohon. Ya, Oke. mohon, mangga. Siap. Serius. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan udah kerekam, Pak? Sudah. Sok, boleh. Cuman rada bingung saja. Apa? Tadi katanya nenek mau ngomong Sunda, tapi nah abdi nyari Sunda nenek bahasa Indonesia gitu. Iya, iya, jadi campur sari, campur Iya. aduk ya, nggak Iya. masalah lah. Kayaknya aku abdi dari luar negeri bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Dicampur, di mix pada enak. Ku abdi di nyaros bahasa Sundanya sekolah Ya, abdi boleh. latihan. Siap. Datang kieu Oke. neken alhamdulillah tos biasa bergabungnya sareng terima kasih. Nah, lontarkan pertanyaan Kang Ge Abdi. Nah, berkaitan dengan prosedur layanan sebetulnya tadi ya terkait dengan transformasi mutu layanan ini tidak hanya di kepesertaannya tetapi di fasilitas kesehatan seperti tema yang disampaikan waktu lalu oleh Bu Mira. Nah, Oke. sebetulnya ketika peserta BPJS Kesehatan melakukan layanan di fasilitas kesehatan selama itu masuk ke dalam indikasi medis sebenarnya tidak diperkenankan untuk adanya selisih iuran. Contoh tadi nenek Ken itu adalah pensiunan itu rata-rata di golongan 3-4 lah ya, gitu. Golongan 3 itu kan sudah di kelas 1. Ya. Pertama ketika kita dirawat baik di rumah sakit pemerintah ataupun di rumah sakit swasta, hak kita adalah sesuai dengan hak rumah sakit. Hak kelas 1 dirawat di kelas 1. Maka tidak diperkenankan ada selisih, baik itu selisih iuran rawat inapnya maupun selisih iuran terkait dengan pengobatan, ya, termasuk obat. Nah, standar obat layanan BPJS Kesehatan itu mengacu kepada e-katalog. E-katalog itu adalah produknya Kemenkes ya. Jadi semua obat-obatan itu ada di dalam namanya formularium nasional. Ya. Nah, tapi memang yang sudah banyak kita temukan saat ini ketika kita mengalami rawat inap, rawat jalan, kita harus bawel gitu ya. Kita harus banyak bertanya, terutama ketika kita diberikan resep oleh dokter, kita wajib menyampaikan aspirasi kita. Ya. Diingatkan dokternya, dok, saya peserta BPJS Kesehatan, mohon diresepkan sesuai obat BPJS Kesehatan. Ya. Artinya di sini perlu diketahui dan dipahami, obat yang formularium nasional ini bukan obat murahan, ya. Obat kanker saja yang harganya puluhan juta ada di dalam formularium nasional gitu. Oke. Ini yang sangat miris. Peserta sudah membayarkan kewajibannya, tetapi haknya masih banyak yang tidak dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Salah satunya tadi, kenapa kok saya harus banyak bayar obat di luar BPJS Kesehatan? Kalau obat murah mah ada, tapi kalau obat mahal mah tidak ada gitu. Nah, kita harus pahami dulu neken-kennya. Obat itu pada prinsipnya ada obat generik dan obat paten ya. Kalau obat generik itu obat yang diproduksi oleh pemerintah tanpa adanya cukai pajak. Kalau obat paten itu ada biaya pajak. Nah, Ya. jadi dibedain ya. Contoh ya, saya juga orang medis. Paracetamol itu obat generiknya. Ada Sanmol obat patennya. Harganya beda nggak? Beda, jauh beda gitu. Karena apa? Diproduksinya oleh swasta kalau yang paten. Kalau yang generik diproduksinya oleh pemerintah gitu. Tapi fungsinya sama. Nah, dikhawatirkan justru dokter itu meresepkan banyaknya obat paten. Bukan berarti obat paten lebih bagus, tidak gitu kan. Iya, iya. Hakikat mah Allah yang menyembuhkannya. Betul, Syariat teh obat gitu. Sayangnya obat. Tapi kalau sugestinya terhadap obat paten, pasti lalu kita minum obat generik mau damang-damang karena Ya, apa sugesti kita. Ya, Gitu. kesugesti Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan justru banyak diresepkan obat-obat paten yang di luar tadi sehingga
banyak peserta BPJS Kesehatan yang harus beli gitu ya. Nah, kami saat ini BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Sumedang itu sudah berkomitmen dengan seluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya, sakit Pakuwon, rumah sakit Sumedang ya, rumah sakit Harapan Keluarga, karena Sumedang hanya punya 3 rumah sakit saat ini. Ketika ada peserta BPJS Kesehatan, kemudian diresepkan obat dan obat harus beli, maka itu menjadi tanggung jawab rumah sakit gitu. Untuk memenuhi. Ya terserah itu mau beli di luar, mau rumah sakit kerjasama lagi dengan apotek lain. Intinya peserta tidak diperkenankan untuk selisih iuran, kecuali atas permintaan pasien. Ya, kalau itu di luar tanggungan kami gitu. Nah itu yang sudah kami lakukan. Artinya Nekenken harus percaya bahwa perubahan layanan sekarang ini berbeda dengan 8 tahun yang lalu ya, bisa dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Sekarang justru fasilitas kesehatan sedang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena apa? Ketika mereka tidak memberikan pelayanan yang terbaik, maka mereka akan tergerus, pasiennya pada pindah. Di Sumedang nih hati-hati. Sekarang sudah mulai banyak rumah sakit baru. Sekarang ada rumah sakit Cimalaka sedang berproses juga dengan BPJS Kesehatan untuk kerjasama lagi. Ada rumah sakit baru juga, rumah sakit Unpad sekarang lagi proses kerjasama. Nah, kalau rumah sakit sebelumnya tidak meningkatkan kualitas layanannya, jangan berharap bisa bertahan. Pasiennya bisa pada kabur gitu. Karena apa? Karena pelayanannya harus benar-benar bagus gitu. Ya apalagi Nekenken ini adalah pensiunan yang mengabdi kepada negara dan bangsa gitu, yang wajib diberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Seperti itu. Bukan intinya ini dijadikan ajas manfaat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu gitu. Ya, karena kan kita sudah membayar iuran, kita sudah menunaikan kewajibannya. Nah, sekarang kita menuntut hak kita, mana dong hak kita? Ketika kita masuk rawat masuk rawat inap, jadi keceletotnya. Kita masuk rawat inap harus bayar inilah, bayar itulah, tuntung menjadi aral. Males saya pakai BPJS, udah harus bayar teh, harus ini teh, ujung-ujungnya kan seperti itu. Nah ini yang kita tidak harapkan. Nah jadi ini bagus Nekenken sebagai masukan kepada kami ya, ketika ada masalah itu tolong disampaikan gitu, agar apa? Jangan dipendem ya. Agar kita juga bisa menyampaikan kepada fasilitas kesehatan terkait dengan kendala-kendala tadi ya. Nah kemudian tadi yang terakhir bertanya apakah ada paskes kerjasama yang di wilayah Dharma Raja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan? Ada ya, tapi saya tidak hafal satu persatu ya. Nanti mungkin Nekenken bisa japri saja ke WA saya ya, nanti mungkin dibantu Kang Jaka saja atau melalui WA-nya Trimekar. Nanti akan saya lihat paskes kerjasama mana saja yang sudah bekerjasama dengan BPJS, sehingga nanti Nekenken bisa milih di situ ya. Saat ini kan tidak hanya puskesmas yang kerjasama, ada klinik ya, ada dokter pribadi gitu kan, dan yang lainnya. Nah ini bisa jadi referensi juga. Dan pemindahan paskes ini bisa dilakukan minimal 3 bulan sekali gitu. Minimal ya. Ya, kenapa ada mekanisme perubahan paskes? Agar paskes-paskes itu berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya, kalau sudah terbaik kan masyarakat juga pasti pengennya ke situ gitu ya. Tapi kalau tidak baik maka dia akan pindah. Yang rugi siapa? Paskesnya gitu. Jadi bahan uji coba kalau gitu atau gimana? Bukan uji coba, tetapi kan memang itu untuk menentukan paskes tingkat pertama adalah hak pasien atau hak peserta gitu. Tidak bisa kita menggiringkan ke satu paskes ya, apalagi paskesnya tidak recommended gitu kan. Nah itu kan merugikan peserta. Nah jadi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan. Yang penting mah yakin, ikuti prosedur yang ada, pasti pelayanan yang diberikan juga akan bagus ya. Tapi kalau ada kesan yang memang tidak bagus, tolong sampaikan kepada kami agar kita evaluasi kinerja daripada fasilitas kesehatan. Tadi ini kata Nekenken, katanya kalau nenek itu golongan 4. Ya kalau kelas 1 betul kan, golongan 4 kelas 1. Ya artinya Nekenken kalau dirawat inap kelas 1 sebenarnya tidak boleh ada selisih pembayaran yang lain. Seharusnya termasuk ya. MRI pun juga sebenarnya itu ditanggung gitu. Nah ini kan kita pas dia ke belakang ya, mungkin karena sesuatu hal atau yang lainnya seperti itu. Dan nanti ya untuk nomor WA-nya nanti Jaka bantu report ke nenek. Jadi nenek nanti bisa japri ke Pak Dikdiknya langsung ya. Karena ya keterbatasan, jadi takut salah memberikan data gitu Pak ya. Betul. Jadi nanti secara private aja. Nanti kita berikan pilihan mau kemana nih, ada di wilayah Dharma Raja, silahkan nanti haknya nenek untuk memindahkan paskesnya. Oke.
Dan itu ya Nek untuk jawabannya. Dan kita buka satu pertanyaan lagi Boleh, sambil silakan. kita menunggu waktu zuhur Pak ya. Ya. Dan di sini sudah terhubung dengan chat ini dari bentar ya. Oke. Salam kenal, saya Marlin dari Ganeas. Untuk apa ini? Salam kenal untuk host dan Bapak narasumber. Pak narasumber namanya Pak Diktik ya, Teh Marlin. Dan ini pertanyaannya gini Pak. Tadi kan kita berbicara, ada yang nanyain soal tantangan Pak ya. Nah tadi juga kita sempat disinggung soal stakeholders. Dan bagaimana, kata Teh Marlin ini, bagaimana kolaborasi dan sinergi antar stakeholders dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, Gitu. baik Teh Ken. Marlin, Ah. Teh Marlin dari maaf. Ganeas ya. Teh Marlin. Kalau inget Marlin itu inget nama ikan ya. Oh iya Kak, ada ya, betul ya? Iya, ikan Marlin ada. Tapi ini mah Teh Marlin. Iya. Makasih Teh. Kaitan dengan peningkatan kolaborasi BPJS Kesehatan, alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik ya dengan pemerintah daerah, karena BPJS Kesehatan terus terang dalam memaintenance program ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan dari semua pihak. Salah satunya adalah yang berpengaruh pemerintah daerah. Gitu kan saat ini penduduk Sumedang juga dijaminnya oleh BPJS Kesehatan atas dasar perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin lebih mengerucutnya kepada kepesertaan, saat ini kami sudah melakukan kolaborasi dengan dinas DPM PTSP ya, dengan dinas perizinan gitu. Yang di bawahnya memang ada bagian mall pelayanan publik gitu. Nah, mall pelayanan publik pun itu dibagi dua, ada MPP mini dan MPP gerak ya. Kalau MPP mini yang di Jatinangor, kalau MPP gerak itu yang mobile. Nah, ini juga sinergi dengan BPJS. Karena apa? Kita juga ada program BPJS keliling. Tahun lalu kita dengan Dukcapil ada program jemput bola ya. Nah, kita kolaborasi dengan Dukcapil. Karena apa? Untuk bisa meng-UHC-kan Kabupaten Sumedang pun sampai saat ini belum tercapai gitu. Ya. Karena apa tadi? Jumlah kepesertaan itu kan harusnya 95%. Untuk keaktifan adalah 75%. Ini belum tercapai di Sumedang gitu. Nah, sekarang kalau BPJS Kesehatan hanya berjalan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah daerah, saya rasa ini tidak akan bisa berhasil untuk mencapai target tersebut gitu ya. Apalagi yang krusial saat ini mendapatkan target iuran yang paling penting gitu. Karena apa? Bisa kita membayarkan iuran ke rumah sakit, bisa membayarkan kapitasi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas dan klinik itu sumber dana dari iuran. Betul. Nah, makanya disinilah perlu kolaborasi dengan intens ya dengan pemerintah daerah, bagaimana kedua belah pihak memiliki visi dan misi yang sama, bagaimana Sumedang ini dapat terwujud cakupan kepesertaannya melalui Universal Health Coverage. Itu yang menjadi salah satu titik penting ya dengan pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi untuk mencapainya UHC di Kabupaten Sumedang gitu, seperti itu. Oke. Sementara ini yang dirasakan dari BPJS sendiri untuk masalah terkait peran stakeholder, mungkin di sini berbicara tentang pemerintah gitu ya. Apa yang sebetulnya tergambar atau seperti apa kalau dari peran pemerintah atau stakeholder yang lainnya? Ya, saat ini kan beberapa stakeholder di pemerintah daerah itu yang pertama adalah BKAD ya. BKAD itu kan yang menentukan anggaran yang terkait dengan keberlangsungan penduduk Sumedang yang dijamin oleh pemerintah daerah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Kominfo. Kominfo itu adalah sebagai sumber informasi ya, dengan terkait dengan program JKN untuk mempublikasikan terkait dengan capaian-capaian UHC-nya Kabupaten Sumedang. Selanjutnya ada Dukcapil. Dukcapil ini yang sering sekali kita lakukan proses pemadanan data terkait dengan data penduduk. Yang selanjutnya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan inilah yang menjadi leading sektor terkait dengan program jaminan kesehatan nasional, terkait dengan jumlah kepesertaan yang akan didaftarkannya ya, kemudian sumber dananya gitu. Yang selanjutnya adalah Dinas Sosial terkait dengan data ya, data
penduduk Sumedang yang masuk ke dalam kriteria yang harus dibantu oleh pemerintah daerah. Kemudian tadi PTSP pun juga sama sebagai support kita dalam melakukan upaya karena layanan tadi dan juga perizinan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang daftar ke dinas perizinan untuk mengurus izin itu wajib terdaftar BPJS Kesehatan. Ya, jadi banyak lagi termasuk Disnaker. Disnaker itu juga kan sebagai leading sektor terkait pembinaan kepada perusahaan-perusahaan. Nah itu yang mungkin gambaran-gambaran yang terjalin saat ini yang kita lakukan kerjasama secara langsung ya dengan pemerintah daerah terkait dengan upaya-upaya untuk program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Sumedang. Iya, jadi itu ya. Buat Teh Marlin, terima kasih silaturahminya dan pertanyaannya sudah terjawab langsung sama Pak Dik-Dik di sini ya. Dan buat Berarti Mekar, nanti seperti yang dibilang tadi di awal ya, soal barangkali ada yang mau daftar BPJS kayak gitu ya, kita bisa gimana Pak? Bisa lewat desa atau sebetulnya kalau misalkan ke Trimekar bisa nggak? Sebetulnya kalau Trimekar mau berkolaborasi dengan kami untuk menampung peserta-peserta di wilayah sekitar itu boleh, itu tinggal ditentukan waktunya dan tentukan PIC-nya siapa, sehingga nanti masyarakat untuk wilayah Wado tidak perlu datang ke BPJS Kesehatan, bisa dilaksanakan di kabupaten di Trimekar, nanti masyarakat akan dilayani untuk tugas kami. Dan itu tinggal dijadwalkan saja apakah per bulan atau per minggu sekali atau per 2 minggu sekali gitu. Nah termasuk terkait dengan masyarakat yang disabilitas ya. Nah, ya gimana? Tadi kan kita ngobrol di awal ya. Okay. Nah, ini juga perlu disampaikan Balai Trimekar insya Allah hari Senin tanggal 9 Desember ya, jam 8 BPJS Kesehatan sinergi dengan Dinas Sosial, kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh dan melakukan pelayanan administrasi bagi penyandang disabilitas. Itu akan kita laksanakan di tanggal 9 Desember ya. Kami kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Sosial ya, akan dilaksanakan tempatnya di Aula Dinsos. Dan kita akan melakukan layanan di Dinas Sosial. Nah ini boleh disampaikan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sumedang ya. Nanti juga akan ada info khusus dari Dinas Sosial melalui surat berdasarkan komunitas-komunitas itu akan diundang dan nanti mereka wajib membawa KTP. Jadi nanti kita akan data apakah penyandang disabilitas ini sudah tercover program JKN atau belum. Gitu. Kalau belum akan kita usulkan itu melalui Dinas Sosial ya kalau untuk yang penyandang disabilitas. Nah ini juga salah satu contoh peran kita untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Stakeholders yang bekerja sama ya sama BPJS. Dan buat Berarti Mekar, selamat siang juga, dapat informasi untuk Baraya yang ada di sekitaran Jatinunggal. Terima kasih untuk atensinya mendengarkan siaran talkshow kita, terus juga untuk Baraya yang ada di Pasar Wado ya, Pasar Wado juga. Selamat siang, mudah-mudahan informasi hari ini melalui talkshow kita mudah-mudahan tersampaikan dan Baraya paham untuk alurnya seperti apa. Dan Pak Dik, ada informasi lain? Boleh? Informasi yang lain mungkin berkaitan dengan ini ya, yang banyak ditemukan saat ini tuh terkait dengan penonaktifan ya. Penonaktifan bagi pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil ini kemarin banyak ditemukan yang belum melakukan updating data ya. Misalnya yang masih dinas ternyata sudah pensiun gitu ya, atau yang dinas sebelumnya di Sumedang pindah ke Bandung misalkan ya, seperti itu. Nah ini untuk segera melakukan updating data karena kemarin itu ada proses penonaktifan seluruh Indonesia bagi yang memang status kepesertaannya itu belum melakukan update data. Ini yang paling banyak itu yang pensiun justru. Yang pensiun tidak melapor gitu kan ya, untuk proses update data tadi. Nah ini mohon segera untuk dicek. Jadi jangan sampai nanti pas digunakan nonaktif. Lebih baik dicek dari sekarang untuk mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau tidak gitu. Nah ini perlu diinformasikan Baraya ya bagi yang pensiunan
untuk dilakukan pengecekan data dan dilakukan update data. Nanti untuk update datanya apa saja harus dibawa? Yang pertama adalah bawa SK pensiun. Yang kedua bawa slip gaji. Yang terakhir atau yang sebelumnya, kemudian bawa KARIP, kartu identitas pensiun. Jadi cukup 3 aja ya. Nanti SK pensiun, slip gaji, dan KARIP, kartu identitas pensiun. Termasuk KK dan KTP. Takutnya ada perubahan data di KK dan KTP, langsung bisa kita bantu update ya. Nah itu yang paling penting saat ini, jangan sampai nanti terkendala ketika saat mengakses layanan. Iya seperti itu ya Baraya Timekar. Dan kita nanti jeda dulu Pak untuk sembahyang sholat zuhur. Buat Baraya Timekar yang lagi mendengarkan, kita jeda terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan nanti jangan semua bareng Pak Didik akan kembali setelah jeda zuhur ini ya. Dan Baraya Timekar jangan kemana-mana, masih stay tune di 93.9 FM yang tampil beda. 93.9 FM yang tampil beda. Baraya Timekar, tidak terasa kita sudah di beberapa menit terakhir. Jangan rusak nggak? Iya, ya. Kenapa ya? Nah, Keras enggak? Oke, maaf ya, sempat tertunda. Oke, Baraya Timekar, kita tidak terasa sudah di penghujung acara, tetapi sebelum itu kita dengar dulu closing statement dari Pak Dik barangkali. Silakan Pak. ya baik, menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dari awal sampai akhir, alhamdulillah tadi cukup antusias ya dari Baraya Timekar. Tentunya saya rasa jangan pernah puas dengan kegiatan hari ini. Tentunya pasti banyak lagi informasi-informasi nanti ke depan yang akan kita sampaikan. Namun memang pesan di akhir acara ini yang pertama, pastikan diri dan keluarga Anda itu sudah terdaftar BPJS aktif ya. Sekarang sudah terdaftar, kalau belum aktif percuma juga, tidak bisa dimanfaatkan. Artinya jangan mendaftarkan BPJS itu menunggu sakit, tetapi daftarkan sebelum sakit ya. Jangan menunggu diaktifkan pada saat sakit, tapi justru diaktifkanlah sebelum sakit. Karena manfaatnya sangat banyak dan sangat mudah nanti ketika kita kepesertaan kita aktif untuk bisa mengakses layanan. Kemudian yang kedua, pastikan rutin membayar iuran ya. Karena jangan sampai Baraya Timekar sudah terdaftar tidak aktif kemudian menunggak. Nah ini yang menjadi masalah. Artinya tunggakan itu selain untuk mempermudah proses layanan administrasi di fasilitas kesehatan, yang selanjutnya adalah rutin membayar iuran itu sebagai bentuk kesadaran kita terkait dengan program JKN. Karena dengan iuran yang dibayarkan oleh Baraya Timekar ini merupakan salah satu konsep gotong royong yang ditanamkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Ya, konsep gotong royong itu adalah yang sehat membantu yang sakit, kemudian yang mampu membantu yang tidak mampu. Nah, bagaimana program JKN ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depannya, tergantung dari kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar ya jangan harap program JKN ini bisa berjalan di masa yang akan datang gitu. Tapi kalau kesadaran daripada Baraya Timekar dalam bayaran ini bagus, insya Allah program ini akan berkesinambungan di masa yang akan datang ya. Dan juga taati prosedur yang ada sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Ketika ada masalah tolong sampaikan kepada BPJS Kesehatan ya, sampaikan kepada ahlinya agar mendapatkan solusi segera. Kemudian terkait dengan transformasi digital agar dimanfaatkan, jangan gaptek, harus diikuti karena ini perubahan zaman dan era teknologi begitu cepat gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan tanpa kita harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian yang terakhir tadi sudah saya sebutkan bahwa insya Allah pada tanggal 9 Desember 2024 hari Senin jam 8 sampai dengan jam 12 siang kita ada layanan khusus untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Sumedang. Jadi kita akan ada layanan sosialisasi kepada disabilitas dan pelayanan langsung, dan nanti juga ada informasi dari dinas sosial kepada para komunitas disabilitas untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Ini bentuk kolaborasi kami dengan
Dinas Sosial dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Sedunia ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11. 11 kalau itu mah ya. Itu mah ya kegiatan kita. Itu juga ada kegiatan tersendiri dari pemerintah daerah. Oh gitu. Ya. Tapi ini khusus kami dengan Dinas Sosial, insya Allah tanggal 9 Desember jam 8 nanti bisa datang ke kantor Dinas Sosial. Gitu. Tentunya nanti jangan lupa membawa KTP ya, supaya Ya, nanti identitas ya. iya, yang sudah terdaftar nanti kita akan daftarkan seperti itu. Oke, cukup. Cukup itu saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti Mekar sudah berakhir acara talkshow kita kali ini, dan terima kasih untuk narasumber kita ada Pak Dik-Dik di sini dari cabang Sumedang yang sudah memberikan materinya untuk hari ini terkait dengan mutu layanan, transformasi mutu layanan kepesertaan, dan mudah-mudahan Berarti Mekar juga mendapatkan informasi yang tentunya valid gitu ya. Dan Berarti Mekar terima kasih juga yang sudah aktif bertanya baik telepon interaktif ataupun lewat chat. Terima kasih atas antusiasnya, dan kita akan kembali berjumpa di talkshow berikutnya di minggu berikutnya. Dan tanpa lama-lama dan akhir kata, Jalasuma Bangun Pak Dik pamit undur diri dari hadapan Baraya. Terima kasih dan masih selalu dengarkan untuk program-program Trimekar yang tampil beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.